saya Nurul Alfianti. Nama saya Muhammad Mansur Marzuki. Nama saya Farul Rozi. Nama saya Hedi Firmanto. Kami akan melakukan eksperimen mengenai materi korosi. Sebelumnya, korosi itu apa sih? Simak video kami. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Tujuan dari eksperimen ini adalah mengamati faktor-faktor penyebab korosi atau perkaratan pada besi. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan: air panas, cuka, paku, pemutih pakaian, plastik, gunting, minyak goreng, garam halus, karet gelang, sendok, gelas plastik bekas 6 sesuai nanti dengan larutan yang akan kita eksperimenkan. Jangan lupa untuk buat penanda pada setiap gelas plastik ya. Gelas ukur, air mineral. Langkah-langkah. Pertama, siapkan gelas plastik bekas yang sudah diberi tanda. Kemudian isi dengan air mineral 100 ml. Masukkan paku 1 buah, setelah itu tutup dengan plastik dan karet gelang. Kedua, siapkan gelas plastik bekas, masukkan minyak, makan sebanyak 100 ml. Masukkan paku, tutup dengan plastik dan gelang karet. Selanjutnya larutan cuka, siapkan gelas plastik, isi dengan cuka sebanyak 100 ml. Masukkan paku dan tutup MING gunakan dot plastik dan gelang karet. Kemudian siapkanlah gelas ukur, masukkan garam dan air untuk dilarutkan. Masukkan larutan garam tadi, kemudian masukkan paku dan tutup menggunakan plastik dan gelang karet. Lakukan hal yang sama pada larutan berikutnya. Diamkan semua larutan selama 5 hari, lalu amati setiap perubahan dari hari ke hari. Hari pertama. Pada larutan air hangat, airnya terlihat agak keruh. Pada larutan minyak paku tidak terjadi apa-apa. Pada larutan cuka juga tidak terjadi apa-apa. Pada air mineral, airnya agak keruh. Pada larutan pemutih pakaian, air keruh dan paku mulai berkarat. Pada larutan air garam, air terlihat keruh. Hari kedua. Pada air mineral, air keruh dan paku mulai berkarat. Pada larutan minyak belum terjadi apa-apa. Pada larutan pemutih baju, air keruh, pakunya juga berkarat. Pada larutan garam, airnya terlihat keruh. Pada larutan cuka belum terjadi apa-apa. Pada air hangat, airnya bertambah keruh. Hari ketiga.
Pada larutan air mineral dan air hangat belum terjadi perubahan jika dibandingkan dengan hari kedua. Pada larutan pemutih baju pakunya semakin berkarat. Pada larutan cuka tidak terjadi perubahan. Pada larutan minyak tidak terjadi perubahan. Pada larutan air garam kondisi masih sama dengan hari kedua. Hari keempat. Pada larutan cuka mulai terjadi perubahan. Pada larutan pemutih pakaian air keruh dan paku berkarat. Pada air hangat paku mulai berkarat. Pada larutan minyak tidak terjadi apa-apa. Pada larutan air garam air mulai keruh. Pada larutan air mineral air keruh dan paku mulai berkarat. Hari kelima. Pada larutan air mineral air keruh dan paku berkarat. Pada larutan pemutih pakaian air keruh dan paku banyak berkarat. Pada larutan cuka paku mulai berkarat. Pada larutan air garam paku berkarat. Pada larutan minyak tidak terjadi apa-apa. Pada larutan air hangat paku berkarat dan airnya keruh. Baiklah teman-teman, ini adalah paku setelah dikeluarkan dari gelas plastik. Kesimpulan, paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku yang berada di gelas berisi larutan minyak goreng. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari praktikum kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Om Anton Lari Marathon, makasih udah nonton.